Presiden Jokowi segera mengumpulkan ketua umum partai politik pendukung pemerintahannya menyusul dinamika politik pencapresan Ganjar Pranowo. Rencana Presiden mengumpulkan para ketua umum disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan usai bertemu dengan Presiden di Istana Rabu siang. Menurut Zulhas, Jokowi mengundang para ketua umum untuk ngopi bareng setelah agenda pertemuan 3 parpol pendukung Koalisi Indonesia Bersatu Kamis besok. Pak, gimana Pak? Perkembangan politik sekarang? Ya selain selain Mendak, kan saya juga ketua umum PAN. Gitu. Nanti aja kita akan kumpul. Mudah-mudahan nanti cari waktu yang tepat, Bapak akan mengundang ketua-ketua partai untuk silaturahim kira-kira. Ya ini kan ketemuan nanti besok KIB. Habis itu tadi Bapak juga mengundang ketua-ketua partai untuk ngopi bareng. Ya, makasih. Presiden Jokowi hari ini bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Pertemuan tak hanya soal silaturahmi Lebaran, tapi ini diduga juga soal konsolidasi koalisi besar dalam memberikan dukungan calon presiden. Apalagi besok Jokowi direncanakan bertemu dengan Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Bersatu. Soal langkah politik Jokowi dan arah dukungan Parpol di Pilpres usai Ganjar, Anies, dan Prabowo sebagai bakal calon presiden. Sore ini kita membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum P3, Arsul Sani, ada juga Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Edi langsung nih. Pak Edi, sebenarnya kalau pertemuan tadi antara Pak Zul dengan Pak Jokowi itu ngomongin apa sih, terutama tentang pembicaraan dukungan Pilpres? Ya, Pak Zul kan memiliki dua topi. Satu sebagai Ketua Umum PAN, tetapi juga sebagai Menteri Perdagangan. Tentu sebagai salah satu anggota kabinet Pak Jokowi, beliau melaporkan hasil dari harga pangan, perkembangan beberapa hal terkait kementeriannya pada saat Idul Fitri dan Ramadan kemarin. Dan tentu dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai, Pak Zul juga menyampaikan hal-hal sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang digagas oleh PAN di rumah PAN pada bulan Ramadan kemarin yang dihadiri oleh beberapa ketua umum parpol, termasuk juga Pak Jokowi ketika itu hadir. Apa Dan yang itu dibahas? ya memang sebagai salah satu tindak lanjut dari pertemuan tersebut kan akan ada pertemuan lanjutan. Dan pertemuan lanjutan itu akan berbentuk undangan dari Pak Jokowi yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Zulhas bahwa Pak Jokowi akan mengundang para ketua umum parpol untuk duduk bersama ya sekaligus halal bihalal, tetapi juga untuk membahas hal-hal yang sifatnya penting dalam rangka kita menyambut pesta demokrasi terutama Pilpres tahun 2024 nanti. Bocoran dong Pak Edi, Ketua Umum Parpol yang akan diundang oleh Pak Jokowi ini siapa saja sih? Melibatkan Partai Gerindra juga nggak termasuk? Saya kira seluruh partai politik yang hadir di rumah PAN di bulan Ramadan kemarin akan diundang. Memang pada saat itu kan juga kita mengundang Ibu Megawati dan Mbak Puan, tetapi karena beliau-beliau tengah berada di luar negeri dalam tugas, beliau tidak bisa hadir. Saya berharap memang akan ada kehadiran dari PDIP juga dalam pertemuan akan datang. Mudah-mudahan nanti akan terrealisir. Kalau kemarin Bu Mega dan Mbak Puan sempat nggak hadir nih. Tapi kalau besok nih Partai Gerindra, Pak Prabowo juga hadir nggak? Saya nggak tahu kalau besok ya. Yang setahu saya yang akan terjadi besok adalah pertemuan para ketua umum KIB, yaitu sudah terjadwal untuk besok ke malam rencananya. Nah, apakah kemudian Pak Jokowi kemudian akan mengundang juga ketua umum KIB besok? Itu kami belum dapat informasi dan belum bisa mengkonfirmasinya. Berarti artinya besok yang terkonfirmasi ada P3, PAN dan juga Golkar ya untuk sementara ya Pak Edi ya? Para ketua umumnya ya. Saya mau tanya ke Pak Arsul. Pak Arsul, setelah P3 tadi sudah deklarasi dukung Pak Ganjar di pencapresan 2024. Nah ini artinya KIB, Koalisi Indonesia Bersatu tetap solid atau gimana? Ya barangkali agak sulit untuk menjawab kalau parameternya solid atau tidak solid.
tetapi juga jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kemudian KIP itu terus otomatis bubar dengan katakanlah pencapresan Pak Ganjar Pranowo oleh P3 ya. Memang kalau kita lihat catatan kan sebelum P3 Mas Edi Suparno dan teman-teman PAN itu di Rakernas di Semarang kan juga menyebut Pak Ganjar Pranowo. Jadi memang ada dua partai paling tidak di KIP ini yang kemudian mengartikulasikan aspirasi internalnya dalam konteks dukungan untuk Pilpres 2024 itu kepada Pak Ganjar Pranowo. Tentu karena semangat KIP selama ini adalah semangat saling berkomunikasi, saling bermusyawarah, ya. Maka yang bisa saya sampaikan adalah bahwa ketiga ketua umum ya dari tiga partai ini akan berbicara dan tentu kemudian juga akan kemudian menyimpulkan kira-kira masa depan KIP itu akan bagaimana. Tetapi terlalu prematur untuk berspekulasi pada sore hari inilah. Saya kira itu. Oke, Mas Burhan, kalau misalnya P3 tadi sudah deklarasi, PAN mungkin tinggal menunggu ya. Nah kira-kira kalau Golkar ini kemana dukungannya, Mas Burhan? Begini ya, bagaimanapun di antara 4 poros yang muncul, poros koalisi Kebangkitan Raya, kemudian poros koalisi Perubahan maupun poros PD Perjuangan, dan terakhir adalah poros koalisi Indonesia Bersatu. Sejak lama saya mengatakan KIB ini yang rawan goyah dibanding dengan poros koalisi yang lain. Karena koalisi yang lain itu umumnya punya capres yang punya elektabilitas kuat. KIB itu tidak memiliki tokoh yang punya elektabilitas sekuat top 3 yang lain. Jadi misalnya Pak Erlangga Hartarto yang kebetulan Golkar punya saham paling besar di KIB karena bagaimanapun kursinya paling besar, kedua setelah PD Perjuangan di parlemen, itu elektabilitasnya terlalu rendah. Sehingga saya dari awal menduga tidak bisa menyalahkan kalau anggota KIB kemudian melirik koalisi yang lain. Karena bagaimanapun insentif untuk tetap berada dalam KIB sepanjang belum punya tokoh dari internal yang sangat kuat elektabilitasnya, itu menjadi sangat berkurang. Dan itu dikonfirmasi oleh P3 hari ini, yang secara resmi menominasikan Ganjar Pranowo. Berarti artinya tinggal 2 lagi ya? Dan 2 lagi sebenarnya cukup ya. Golkar plus PAN itu kan memenuhi presidensial threshold. Tetapi saya tidak yakin, ya, sekali lagi tidak yakin Golkar dan PAN tetap komit di KIB sepanjang tidak ada calon yang kuat dari dalam. Jadi kemungkinan besar kalau tidak ada calon yang kuat, ya bisa bergabung dengan poros koalisi yang lain, terutama poros PD Perjuangan atau poros koalisi Kebangkitan Raya. Karena Itu termasuk sedikit ya peluangnya untuk bergabung dengan koalisi Perubahan karena perbedaan platform ya yang sangat tegas antara partai-partai pendukung pemerintah dengan partai-partai pendukung Anies Baswedan. Oke, karena termasuk juga Pak Jokowi besok akan mengundang Ketua Umum Parpol ya. Sebenarnya pertanyaannya adalah yang nanti Bapak-Bapak akan menjawab, ini atas arahan siapa Pak Jokowi mengundang Ketua Umum Parpol? Apakah dari PDIP atau mungkin ada agenda sendiri dari Pak Jokowi? Usai jeda nanti Bapak-Bapak akan menjawabnya, tetap di Kompas Petang. Di dialog sekarang saya mau langsung ke Mas Burhan lagi. Mas Burhan, sebenarnya strategi apa sih yang sedang dimainkan oleh Pak Jokowi dengan besok ngopi bareng sama Ketua Umum Parpol? Memang yang menarik begini ya, Audrey. 2024 ini bukan hanya kompetisi antar capres, tapi juga kompetisi antar kingmaker. Jadi dan sejauh ini memang ada 3 kingmaker yang muncul. Pertama adalah Surya Paloh karena sudah bisa setidaknya ya memunculkan Anies Baswedan melalui koalisi Perubahan. Yang kedua adalah Ibu Mega karena beliau ketua umum partai terbesar dan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, PD Perjuangan punya boarding pass untuk bisa mencapreskan dan sudah dimunculkan dengan mendeklarasikan Ganjar sebagai capres PD Perjuangan. Dan last but not least adalah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi meskipun bukan pemimpin partai tetapi presiden yang memegang
7 partai pendukung pemerintah. Dan kalau kita lihat peran Pak Jokowi selama jelang 2024, memang sangat krusial perannya, terutama dalam menentukan peta 2024. Jadi bukan sekedar menjadi komandan koalisi dalam pengertian running the government, tapi juga sangat aktif untuk menentukan 2024. Jadi menurut saya KIB maupun Koalisi Kebangkitan Raya itu tidak bisa dipisahkan dari peran Pak Jokowi. Nah pertanyaannya, apakah peran Pak Jokowi, terutama di KIB dan Koalisi Kebangkitan Raya, itu satu suara dengan Ibu Mega sebagai kingmaker berikutnya, ataukah beda suara? Itu menarik itu untuk kita lihat. Apakah mereka pada ujungnya sama kepentingannya, ataukah berbeda kepentingannya? Tapi yang dilihatnya lebih yang mana, Mas Burhan? Nah sejauh ini tarik ulur kesan saya ya. Jadi satu sisi ada titik temu antara kedua tokoh, tapi di sisi lain juga terlihat ada perbedaan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi ini meskipun kader PD Perjuangan, tapi beliau juga presiden yang pada titik tertentu punya kepentingan subjektif yang berbeda dengan kepentingan Ibu Mega. Tetapi pada saat yang sama kadang juga sama. Jadi lagi-lagi sangat tergantung, tapi saya menduga pada ujungnya keduanya itu bertemu pada kepentingan untuk melanjutkan legasi Presiden Jokowi dan meminimalisir munculnya calon presiden yang dianggap sebagai antitesa Presiden Jokowi. Jadi ujungnya kira-kira maksudnya Pak Anies maksudnya kedua, betul. Kalau masuk putaran kedua atau siapapun yang melenggang di putaran kedua itu diharapkan all president men. Mungkin titik temu itu yang mempertemukan kedua tokoh. Oke, saya ke Pak PAN sekarang. Pak Edi, nanti PAN ini sebenarnya dukungnya mana? Pak Ganjar atau yang mana nih? Karena kan Pak Zul, PAN juga dekat dengan Gerindra. Ya, kita di dalam Rakernas 2021-2022 telah memberikan mandat kepada Ketua Umum Pak Zulhas untuk memutuskan siapa capres dan cawapres yang akan diusung PAN di dalam Pilpres tahun 2024. Jadi mandat itu sudah dipegang oleh Pak Zul dan Pak Zul bisa memutuskan atas nama Partai Amanat Nasional. Namun karena Pak Zul orang yang sangat demokratis, beliau akan membahasnya dengan pimpinan partai. Memang seperti yang disampaikan oleh Bang Arsul tadi, di dalam Rakornas PAN di Semarang 2 bulan yang lalu, Pak Zul sudah sempat menggoda tamu yang VIP yang kita undang. Ketika itu ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Erick Thohir, bahwa kalau Republik ini dijalankan oleh kedua tokoh tersebut, insya Allah Indonesia aman ke depannya. Tetapi jangan lupa juga, PAN itu sudah 2 kali mengusung Pak Prabowo di dalam Pilpres 2014 dan 2019. Nah, yang 2024 kerjasama kita dengan Gerindra itu sudah cukup panjang ya, dan sudah klik kurang lebih. Nah, 2024 seperti apa? Kartunya itu ada di tangan Pak Zulhas. Oke, termasuk juga dengan besok ya ketemu dengan Pak Presiden juga gitu? Saya kembali lagi, saya nggak yakin kalau pertemuan itu besok dengan Presiden. Yang saya tahu dan yang saya yakini, pertemuan KIB, para ketua KIB akan terjadi besok. Oke, saya mau ke Pak Arsul sekarang. Pak Arsul, setelah P3 tadi dukung Pak Ganjar, kalau P3 ini ngusulin juga nggak sih untuk nama calon wakil presiden yang pas buat Pak Ganjar? Masih di unmute, Pak Arsul? Enggak. Oke. Saya nggak dengar pertanyaannya, terputus tadi. Oke, saya ulangin lagi ya, Pak Arsul, kalau tadi P3 kan sudah dukung Pak Ganjar nih, kira-kira P3 ke depan agendanya juga akan mengusulkan nggak nama calon wakil presiden yang pas buat Pak Ganjar? Ya, tentu kami akan mengusulkan dan seperti yang berkali-kali saya sampaikan bahwa proses di P3 itu memang bottom up. Kami mendengarkan juga aspirasi dari teman-teman struktur di bawah, dan memang dari pembahasan di Rapimnas ya ada keinginan agar pakem yang selama ini dipegang pasca reformasi, kalau presidennya itu nasionalis, maka tentu wapresnya itu dari representasi katakanlah kelompok santri, agamis, religius, itu ingin untuk tetap dilaksanakan. Kan selama
setelah reformasi itu kan seperti itu, kecuali pada saat Pak SBY dengan Pak Budiono saja. Jadi memang itu walaupun tidak kami bahas soal nama, tetapi aspirasi itu memang juga mengemuka di Rapimnas kami. Kalau gitu kriteria yang pas namanya siapa dengan kriteria yang P3 tadi sebutkan, Pak Arsul? Nah, kalau untuk itu saya kira lebih baik P3 bicara, berkomunikasi lebih dahulu. Pertama tentu dengan calon presidennya, yang kedua tentu dengan partai-partai yang pada akhirnya akan menjadi pengusung Pak Ganjar ya, dengan PDI Perjuangan, mudah-mudahan juga dengan Mas Edi Suparno juga nantinya. Gitu. Termasuk dengan besok ya, bertemu juga dengan PAN ya, P3 dan juga Golkar. Terima kasih Pak Arsul Sani, terima kasih juga Sekjen PAN, Pak Edi Suparno dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi. Saya selalu Bapak-Bapak.